Oke, sekarang recordingnya sudah saya buka. Waalaikumsalam. Kak Rima ya, sama Kak Randi, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat malam. Semoga kakak-kakak semua dan kita semua ya dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas karena ini sudah di penghujung ya kakak-kakak semua. Baik, ini akan saya buka dulu ya, buka tentang TL-nya. Oke. Ini saya share dulu ya. Sudah terlihat belum Kak Prima? Sudah ya. Bentar. Jadi kita malam ini. Terima kasih. Nggak bisa diiniin ya. Kita malam ini bahas tentang unggah tugas rencana tindak lanjut ya. Apa? Ke sini. Saya buka dulu. Di sini baru terlihat 9 peserta yang sudah mengunggah ya. Lihat. Kak Anggra ini sudah. Dan kita nggak bisa lihat ya, Bu? Nggak bisa lihat ah? Nggak ada. Iya ya, kok nggak bisa ya? Coba aku ulang lagi. Apa harus coba ya? Kok ketutup ya ininya? Kalau ini terlihat tidak? Belum terlihat ini? Iya ya. Kok ketutup dia? Ya udah, sebentar. Oke, selamat datang Kak Mahmud. Kita sudah mulai ya Kak Mahmud ya. Supaya tidak terlalu malam. Kenapa tidak terlihat ini ya? Sebentar dulu. Saya stop lagi presentingnya. Oke, selamat datang Kak Septo ya. Jadi saya nggak bisa ya. Saya share ulang ya. Terlihat tidak? Terlihat ya? Oke, ini yang sudah berubah tidak Kak Prima? Enggak, Kak. Masih download sambil sos 0 out
9. Baru 9 orang, belum kelihatan nama-namanya. Belum terlihat ya. Coba saya stop lagi ya. Saya stop lagi. Gimana ya? Bentar ya, saya coba lagi. Harus dibuka dulu ya, dibuka dulu baru masih kayak tadi. Coba aku buka dulu. Terlihat belum Kak Prima? Belum Kak, belum kelihatan. Belum juga ya. Berarti saya ulang lagi. Kalau ini? Oke, ada Kak Alex. Bentar ya. Ini, nah ini ya. Ini sudah ada 9. Kak Septo sudah terlihat ya, sudah berubah. Sudah berubah kan? Nah ini ada Kak Septo ya. Sudah ngupload. Kak Oni juga sudah ngupload. Tapi ini memang sengaja belum saya nilai ya. Kak Mahmud sudah upload video RTL-nya. Kak Prima belum. Kak Rahmat sudah. Kak Alex juga sudah ya. Kak Sri Mulyati sudah. Kak Randi juga sudah. Kak Imam juga sudah. Kak Anggraini juga sudah. Jadi ini adalah yang sudah ngupload tugas RTL ya kakak-kakak. Jadi kita malam ini kan memang tidak ada moderasinya di LMS. Jadi kita hanya fokus membahas tentang video RTL kakak-kakak semua. Jadi ini nanti apa kita pakai spin wheel ya kakak-kakak ya, untuk siapa yang bisa terlebih dahulu menyampaikan video RTL-nya. Bagaimana kakak-kakak? Kita undi apa ada yang langsung bersedia untuk menayangkan videonya. Bagaimana kakak-kakak? Mohon izin Bu Laili. Ya. Takutnya saya nanti kebagian yang pertama. Ini saya lagi di luar. Ya. Si Bujang lagi minta nasi goreng Bu. Jadi mohon izin saya mengikuti dulu ya Bu. Ya Kak, boleh nggak apa-apa. Untuk kakak-kakak yang lain, siapakah yang bersedia untuk ditayangkan video RTL-nya? Kak Wega? Kak Wega siap tidak ini? Belum siap Bu. Kak Randy siap nggak ya kira-kira? Gantian. Siap, ayo. Nanti kalau pada nggak siap, saya ini terpaksa pakai spin wheel ini. Ini hanya melanjutkan presentasi yang kemarin Kak ya? Iya. Menayangkan presentasi kita menjelaskan atau gimana Bu? Bisa menjelaskan.
apa dari tujuan dari yang dipresentasikan oleh kakak-kakak di RTL tersebut ya. Jadi melanjutkannya saja. Ini muter video presentasi apa nampilin slide PPT-nya itu, Kak? Menampilkan slide PPT. Kak Septo nggak apa-apa lah Kak Septo ya. Untuk awal. Nanti yang lain kalau sudah masuk yang lain nanti sepertinya Kak Sri atau dia bersedia nanti. Bagaimana Kak Wega? Malah keluar itu Bu Kak Wega. Apa? Oh ini udah masuk lagi Kak Wega. Mau mencet mic malah mencet keluar. Iya. Kita di sini hanya membahas itu aja karena memang tidak ada moderasinya kakak-kakak. Mungkin nanti setelah Ba'da Isa punya saya nggak apa-apa, kan insya Allah sudah di rumah Kak. Oh, Takutnya lagi di jalan suaranya terlalu rame nanti takut tidak kedengeran. iya. Selak bubar, Lex, selak bubar. Apa Kak Rahmat? Ini ada Kak Rahmat. Nah. Siap Kak Rahmat menayangkan video RTL-nya? Kita lihat sama-sama ya video RTL kakak-kakak. Nanti apa yang kurang nanti bisa disampaikan. Kak Anggra ini. Kalau nggak mau punya saya nggak apa-apa lah Bu. Tidak apa-apa ya. Ya, tapi mohon dibukakan dari situ mungkin Bu. Saya selalu menggunakan handphone. Oke, coba saya buka dulu ya. Siapa tahu bisa dari sini. Iya Bu. Soalnya nungguin Kak Mahmud belum ngasih kabar ini Bu. Iya. Masih kabar. Lagi nengok ponakan. Oh, tak kira bar dilatih lali ngabari. Waduh, jangan gitu. Mas. Lagi nengok ponakan tuh. Kenapa ponakannya Kak Mahmud? Demam Bu. Oh. Pilek. Kita ini aja dulu ya Kak. Kak Mahmud, makan-makannya jangan lupa. Masya Allah. Insya Allah kalau ketemu makan apa kita. Terlihat? Kita lihat PPT-nya aja ya. Ya Bu. Oke, silakan Kak Alek bisa dibacakan. Izin kakak sekalian, Bu Fasilitator, izin menyampaikan rencana tindak lanjut mengatasi terbatasnya aktivitas gerak senam lantai di SMP Pikir 6 Bandar Lampung yang kemarin tepat tanggal 29 November kemarin saya melakukan presentasi dengan beberapa dewan guru di sekolah kami. Oke. Selanjutnya. Tujuan dari program ini memiliki visi dan tujuan, yakni tujuannya mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik dengan mendukung suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. Serta memiliki 4 tujuan. Tujuan yang pertama, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Yang kedua, meningkatkan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Ketiga, menumbuhkan bakat dan minat pada peserta didik, karena setiap peserta didik pasti memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Yang keempat, menumbuhkan jiwa kepemimpinan peserta didik dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kolaboratif. Berikutnya, latar belakang dari RTL ini yakni pembelajaran senam lantai merupakan bagian penting dari kurikulum PJOK. Siswa atau peserta didik perlu menguasai keterampilan motorik dasar, keseimbangan, serta kelenturan. Pembelajaran yang kurang menarik sering menyebabkan siswa kurang antusias dalam mengikuti kegiatan ini atau seorang guru hanya memberikan pembelajaran secara monoton begitu-begitu saja.
Lalu program Ya. ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran senam lantai melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif. Oke. Tujuan dari program meningkatkan keterampilan senam lantai siswa. Contoh, peserta didik dapat melakukan gerakan senam lantai roll depan, roll belakang, dan sikap lilin. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran PJOK, serta memotivasi peserta didik untuk menerapkan pola hidup sehat dan aktif. Adapun di sini 3 contoh gambar, yaitu sedang melakukan senam lantai, roll depan, roll belakang, serta sikap lilin. Berikutnya, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Tujuan yang pertama, meningkatkan keterampilan senam lantai, yaitu dengan melakukan langkah-langkah, seorang guru mendemonstrasikan teknik dasar dari senam lantai secara individu dan kelompok. Mengevaluasi serta hasil yang diharapkan, yakni peserta didik menguasai minimal 3 gerakan senam lantai. Karena senam lantainya ada banyak contohnya, tapi di sini kita hanya mengambil 3 saja peserta didik dapat melakukan gerakan senam lantai. Tujuan yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. Langkah-langkahnya, membentuk kelompok belajar, memberikan tugas proyek kreatif, serta membuat video tutorial senam lantai peserta didik. Yang berikutnya, hasil yang diharapkan, dari total keseluruhan peserta didik, bisa dikatakan berhasil jika 80% dari peserta didik berpartisipasi dan setidaknya dapat melakukan gerakan dari salah satu senam lantai. Tujuan yang ketiga, memotivasi peserta didik untuk hidup sehat. Langkah-langkahnya berdiskusi tentang manfaat senam untuk kesehatan, melibatkan siswa dalam refleksi kegiatan. Hasil yang diharapkan, peserta didik memiliki pemahaman tentang pentingnya aktivitas fisik. Berikutnya, struktur program dan mitra dalam kombel atau komunitas belajar. Di sini saya buat 3 kali pertemuan atau 3 minggu. Yang pertama, minggu pertama itu saya melakukan pengenalan teknik dasar senam lantai. Minggu kedua, mencoba secara intensif dan mengkolaborasikan senam lantai secara individu dan kelompok. Serta di minggu ketiga, mencoba asesmen keterampilan dan refleksi dengan melakukan mitra dengan komunitas belajar, guru PJOK, orang tua siswa, serta kalau jika memungkinkan bisa mengundang pelatih senam yang profesional. Dan berikutnya, pertanyaan tentang kapasitas kelas. Nah, kebetulan pertanyaan tentang kapasitas kelas ini, dari ketiga pertanyaan ini sudah kita mintai saran, masukan dari komunitas belajar di sekolah dengan guru-guru lain. Sangatlah penting. Kalau dari yang utama ini tentang fasilitas yang ada di sekolah dan mungkin kondisi lapangan, alhamdulillah sudah cukup memadai dengan jumlah peserta didik yang melakukan gerakan senam lantai. Tingkat kemampuan awal ini juga kemarin sudah dapat beberapa masukan dari Dewan Guru yang insya Allah di kemudian hari akan kita terapkan untuk lebih intens agar lebih maksimal lagi, Kak. Berikutnya, rencana evaluasi, yakni tentang metode evaluasi serta kriteria keberhasilan. Observasi keterampilan siswa selama latihan, yakni melakukan tes praktik untuk menilai penguasaan gerakan. Dari seluruh siswa, saya yakin itu mungkin mereka bisa melakukan semua gerakan, tapi untuk melakukan gerakan yang benar, itu mungkin tidak semua siswa bisa melakukan gerakan tersebut. Ya, terus yang berikutnya melakukan kuesioner kepada peserta didik tentang materi senam lantai tersebut. Lalu kriteria keberhasilannya, yakni dari total seluruh peserta didik, setidaknya 75% dari total semua siswa
menguasai gerakan dasar senam lantai. Kemungkinan tantangan yang akan terjadi, kemungkinan besar keterbatasan fasilitas matras, tapi alhamdulillah untuk fasilitas kita aman, dengan total siswa kita terpenuhi cukup. Kurangnya minat, nah ini Kak mungkin menjadi dilema Iya. khususnya saya di sekolah untuk minat peserta didik untuk melakukan gerakan senam lantai, karena sebagian besar di sekolah kami mereka lebih senang melakukan aktivitas olahraga kepermainan Kak. Tapi dengan saran masukan dari Bapak Ibu guru kemarin saat presentasi, insya Allah kedepannya kita akan membuat kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan tidak monoton. Lalu perbedaan gender juga dengan senam lantai ini masih ada peserta didik khususnya yang putri masih merasa malu-malu saat melakukan gerakan senam lantai. Tapi Iya. saya sebagai guru memberikan pemahaman terhadap seluruh peserta didik yang insya Allah bisa mereka terima. Dan rintangan yang berikutnya yaitu tentang latihan yang terbatas Kak, karena sekarang ini dengan kurikulum Merdeka ini yang harusnya kegiatan pembelajaran 3 jam terpotong 1 jam untuk P5 Kak. Mungkin Iya. itu Kak presentasi dari saya mengenai rencana tindak lanjut senam lantai. Mungkin untuk teman-teman jika ada saran masukan khususnya untuk saya pribadi dan untuk keberhasilan saya melakukan tindak lanjut di sekolah kami sangat kami butuhkan. Jadi mohon saran masukannya terkhusus kepada Ibu Fasilitator. Terima kasih Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tidak kakak-kakak yang akan memberi masukan? Ya. Tidak ada yang akan memberi masukan? Oke, Kak Alek mengambil tema senam lantai dikarenakan pesertanya kurang minat gitu ya Kak Alek ya? Benar Bu, karena bisa dikatakan dari keseluruhan siswa setiap kelas itu di sekolah kami lebih banyak siswa laki-lakinya Bu, dan mereka lebih senang kegiatan olahraga yang kepermainan lebihnya Bu. Untuk kegiatan yang senam lantai, senam irama, atletik itu mereka minim, tapi saya ngambil simpelnya saja untuk yang di senam lantai Bu. Oke. Apa? Karena memang untuk apa yang dibahas di RTL ini ya sebenarnya yang tidak diminati anak-anak itu ya, yang kira-kira hampir kebanyakan tidak minat. Contoh seperti senam irama juga ya kakak-kakak ya. Terkadang kan banyak juga yang tidak minat itu. Itu bisa kita jadikan rencana tindak lanjut di sekolah. Namun ini kan akan terrealisasi ke depannya ya Kak Alek ya. Benar Bu, akan terrealisasikan. Kenapa? Ya mungkin sedikit banyaknya saran masukan dari teman-teman ini yang sangat berharga untuk kemajuan tindak lanjut saya Bu. Iya. Mungkin pernah di pengalaman kakak-kakak sekalian, mungkin untuk di senam lantai ini di sekolah-sekolah kakak-kakak yang lain mereka tertarik. Nah mungkin saya bisa dibagikan ilmunya atau saran masukannya kenapa di sekolah kakak-kakak sekalian bisa menjadi daya tarik anak-anak untuk melakukan gerakan senam lantai. Iya, benar. Di sini perlu juga harus ada observasi dulu ya Kak. Ini di sini kan ada metode evaluasinya observasi keterampilan siswa. Jadi terus seperti kata Kak Alek tadi ya, di sini kan ada diadakan 3 kali pertemuan ya. Pertemuan pertama itu tadi ada melakukan gerakan apa itu tadi ya Kak Alek ya. Itu sebenarnya sudah sesuai apa yang dimaksud dari RTL dari yang dibahas dari Kak Alek tadi ya. Sebenarnya sudah sesuai.
Namun kalau ada kakak-kakak yang lain akan menambahkan, boleh untuk menambahkannya. Ya, kalau mungkin nggak langsung bisa chat pribadi lah Kak. Ini mau dilihat video RTL-nya, bagaimana ini Kak Alek? Mau diperlihatkan? Mungkin kalau untuk memperlihatkan video, ini kan mungkin harapan kita biar semua teman-teman bisa mempresentasikan PowerPoint-nya ya Bu. Maksudnya biar Iya. kebagian semua. Mungkin alangkah baiknya kita menyampaikan PowerPoint-nya masing-masing saja Bu. Soalnya kalau nanti kesambung video saya itu presentasi kurang lebih sekitar 15 menit Bu. Nanti terlalu lama. Oke. Terima kasih Kak Alek ya. Selanjutnya siapa lagi nih yang bersedia? Apa tadi itu Kak Septo kayaknya? Kita putar video Kak Septo, bagaimana? Presentasi aja mungkin ya Bu ya. Presentasi ya, berarti melalui dari Kak Septo ya. Ini kan hanya Kalau di situ ada bisa di share ada screen ya. di situ aja Bu. Coba saya Coba, lihat Bu. dulu. Ini ya Kak Septo ya. Iya Bu. Kebuka nggak Bu? Ini sudah terbuka. Gimana? Terlihat tidak? Nggak, belum berubah Bu layarnya. Oh, berarti harus saya ini kembali dulu ya. Saya stop dulu. Ini kan belum kelihatan. Saya stop dulu ya. Terlihat? Terlihat Kak. Oke. Ya, oke. Silakan Kak Septo. Kalau buka PDF gitu bisa full screen nggak ya Kak ini? Apa udah full screen ya? Sudah. Udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Laili selaku fasilitator dan teman-teman sekalian. Di sini saya ingin mempresentasikan ya slide RTL saya tentang saya memilih pembelajaran berbasis project gitu dengan tema yang saya buat berekspresi dalam senam kreasi. Oke. Ya, latar belakang yang saya jabarkan di sini yaitu pendidikan Indonesia itu dituntut bukan hanya baik dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, namun seiring dengan berjalannya pendidikannya, peserta didik juga diharapkan dapat membangun karakter dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Senam irama menurut saya itu merupakan jenis senam yang memiliki berbagai macam gerakan yang dilakukan seirama dengan musik yang mengiringinya. Senam ini bukan senam biasa namun memiliki unsur-unsur yang harus dikuasai para pesenamnya seperti keluasan, keseimbangan, ketepatan dengan irama dan lain-lain. Dalam proyek ini peserta didik saya rancang untuk membuat senam kreasi dengan iringan musik sehingga disebut dengan senam kreasi atau senam modifikasi. Tema yang diangkat dalam proyek ini merupakan salah satu dari 7 tema yang dirumuskan dalam naskah profil pelajar Pancasila, yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Dengan kegiatan senam kreasi atau senam irama proyek ini dibuat agar dapat membentuk peserta didik dengan karakter Pancasila dan ketahanan diri yang kuat sesuai dengan keseimbangan olah rasa, olah pikir, olahraga, dan
olah karsa yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro. Jadi yang melatar belakangi saya eh, untuk membuat proyek ini, selain yang saya jabarkan melalui latar belakang ini, saya juga melihat ini Bu, yang nggak saya tuliskan di sini adalah Iya, aset kreativitas. Jadi saya melihat anak-anak zaman sekarang ini kreativitasnya secara IT, secara media sosial itu sangat luar biasa. Jadi ya selain hal-hal yang berbau pendidikan ini, saya juga ingin memfasilitasi kreativitas anak-anak sih Bu sebenarnya. Jadi saya lihat sekarang zaman sekarang ini kreativitas anak-anak dalam membuat video, dalam mengedit musik segala macam ini eh, mem- menarik menarik saya untuk membuat proyek ini dan ingin memfasilitasi kreativitas mereka melalui senam kreasi ini. Mungkin itu Bu latar belakangnya. Untuk next oke. tujuan programnya, saya membuat tujuan program senam kreasi ini yaitu mengeksplorasi kreativitas peserta didik dalam membuat dan melakukan gerakan senam irama, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam bidang IT, menanamkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik, kemudian memberikan sarana pembelajaran terkait kegiatan senam kreasi untuk menyehatkan jiwa dan raga peserta didik. Itu tujuan pembelajarannya Ibu. Iya, Eh, Selanjutnya yaitu slide berikutnya tentang capaian ya. ini Bisa ke bukan. atas. Ya, ke atas lagi Bu. Ya, tentang Ini ya. yaitu capaian yang saya harapkan, langkah-langkah dan garis besar hasil yang diharapkan. Ya, capaiannya tentu saja saya mengharapkan peserta didik dapat membuat kreasi gerakan senam irama. Peserta didik mendapatkan keterampilan dalam menggunakan IT untuk membuat poster, menggunakan Canva, mengedit video dan sebagainya. Peserta didik juga saya harapkan memiliki profil pelajar Pancasila dalam dirinya. Peserta didik terfasilitasi dalam pembelajaran proyek senam kreasi dan menjadi lebih sehat baik jiwa maupun raganya. Langkah-langkah yang saya ambil adalah yang pertama itu murid saya bentuk dalam beberapa kelompok, kemudian setiap kelompok akan bertukar pikiran dalam membuat rangkaian gerakan senam irama sederhana dengan memilih musik yang sesuai dan disukai sesuai dengan tema dan durasi yang sudah disepakati. Murid berlatih dan berkolaborasi baik di sekolah maupun di luar sekolah dan mengimplementasikan gerakan yang dipilih murid serta memberikan kesempatan bagi murid untuk memimpin kelompoknya. Jadi setiap kelompok biasanya harus ditunjuk untuk siapa yang menjadi ketua kelompoknya gitu. Murid nanti di akhir diberikan kesempatan untuk menampilkan hasil karya senam kreasi atau modifikasinya. Iya. Itu selanjutnya Bu, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi yang pertama itu target, pelaksanaan dan mitra. Dalam hal ini targetnya tentu saja eh, senam kreasi ini merupakan program kokurikuler dengan target peserta didik di SMP Global Madani. Pelaksanaannya saya membuat aja rancangan-rancangan dari September sampai November pada kegiatan pembelajaran PJOK dan pembiasan pada saat senam Jumat Ceria. Mitra yang eh, tergabung dalam program ini saya rancang yaitu melibatkan kolaborasi komunitas belajar sekolah, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru PJOK sebagai fasilitator utama, wali kelas sebagai koordinator kelas dan wali murid yang saya rangkul juga guna mengontrol peserta didik saat latihan di rumah. Oke. Selanjutnya adalah analisis kapasitas yang dimiliki kelas dan sekolah. Saya menganalisis yaitu beberapa kapasitas atau aset yang dapat kita gunakan, yaitu aset manusia, finansial, aset fisik dan sosial. Aset manusianya tentu saja kepala sekolah, guru PJOK, peserta didik, wali kelas dan
orang tua yang masing-masing punya tugas dan peranannya dalam proyek atau program ini. Aset finansial di sini saya deskripsikan dana kegiatan dari sekolah atau yayasan bagi yang swasta untuk keperluan penyediaan alat, sarana dan prasarana senam kreasi. Lalu aset fisik yaitu ruang serbaguna yang bisa digunakan untuk latihan, ruang kelas, dan juga lapangan yang luas, serta fasilitas sound system untuk kegiatan dan pelaksanaan senam kreasi. Kerjasama serta hubungan yang baik antara warga sekolah dengan wali murid dalam pelaksanaan senam kreasi yang masuk ke dalam aset sosial. Itu tadi Bu kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kemudian untuk rencana dan evaluasi. Rencana evaluasi yang akan dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara dan survei dengan memberikan pertanyaan yang ditujukan kepada peserta didik. Selain itu juga dengan kolaborasi dengan guru kelas dan mata pelajaran akan melakukan refleksi kepada peserta didik tentang program yang telah dijalankan agar pengumpulan data berupa catatan observasi dan refleksi peserta didik. Kemudian hasil evaluasi akan didiskusikan bersama komunitas belajar sekolah untuk dapat menyusun rencana tindak lanjut. Itu bagian tentang rencana evaluasi. Selanjutnya tentang tantangan dan rencana solusi. Ya, untuk bagian tantangan pada kegiatan ini tentunya adalah membentuk atau menyelaraskan gerakan peserta didik agar seragam dan harmonis untuk setiap kelompoknya gitu. Kemudian dalam hal ini tentunya tidak semua guru dapat diajak berkolaborasi karena saya melibatkan beberapa guru dalam prosesnya gitu, karena waktu untuk berkolaborasi atau perlunya konsistensi dalam hal pengawasan terhadap peserta didik dalam menyelesaikan senam kreasi, karena biasanya kesibukan setiap guru berbeda-beda. Rencana solusi dalam tantangan-tantangan yang dihadapi yaitu biasanya untuk memaksimalkan belajar anak, guru perlu memberikan instruksi agar membagi gerakan menjadi beberapa gerakan sederhana dan berlatih berdasarkan bagian-bagian gerakan agar lebih mudah dikuasai dan dihafalkan. Lalu kita juga bisa berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik bersama komunitas belajar sekolah guna suksesnya program senam kreasi ini. Yang terakhir adalah mengatur jadwal yang fleksibel agar pengawasan menjadi lebih maksimal. Ya. Demikian Bu rancangan tindak lanjut dari saya tentang senam kreasi dengan tema berekspresi dalam senam kreasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wega atas ini ya barusan ya, atas penyampaiannya. Untuk kakak-kakak yang akan menanggapi ataupun menambahkan, silakan kakak-kakak. Hasil dari RTL Kak Septo. Silakan kakak-kakak. Sepertinya ada Kak Oni barusan datang. Ya Bu, assalamualaikum Bu, izin bergabung, maaf terlambat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baru nyampe rumah tadi Bu. Langsung kelas. Baru pulang sekolah ya? Iya Bu, jam 7-an tadi nyampe rumah. Oh, ini benar ya. Sore banget. Kak Oni, apakah akan menanggapi hasil RTL dari Kak Wega?
Silahkan Kak Oni. Oh, ini senam juga ya? Kebetulan sama ini. Sama ya, Iya, senam juga. karena Mungkin ini memang aja sih, Bu. karena Kalau tantangannya saya sangat setuju karena kan apalagi di jenjang sekolah dasar ya, Bu ya. iya, Untuk menggali sebuah referensi dari video, kemudian menggabungkan beberapa gerakan tentunya untuk dijadikan satu rangkaian gerak. Kembali lagi ke jenjang SD itu saya rasa butuh pendampingan. Itu yang iya, pertama. Itu sudah pasti menjadi tantangan sama yang seperti disampaikan oleh Vega. Kemudian juga itu kalau faktor internnya seperti uh, uh, intake siswa, kemudian kompleksitasnya juga menurut saya ini lumayan ya Bu ya, karena ini kan sudah masuk ranah C6, karena ini kan iya, merancang ya. Benar gitu ya Kak Vega ya? Benar Kak. Oke, Kak Oni. berarti kan ini termasuk materi yang sudah hot sini Bu, karena sudah masuk di C6. Artinya iya, pendampingan dari guru pun itu harus ekstra, bimbingan dengan harus ekstra Bu, apalagi di level yang masih jenjang SD, karena yang di SMA pun seperti itu karena kebetulan materinya sama. Jadi artinya ketika pendampingan itu berjalan dengan baik, siswa bisa merencanakan kemudian mendesain, insya Allah nanti hasilnya pun bisa ditampilkan di hari Jumat atau Jumat Sehat. Tantangan iya, yang menurut saya tantangan yang benar-benar realistis. Kemudian mungkin bisa dimasukkan tantangan yang di luar itu, yang eksternal seperti cuaca barangkali ya, karena akhir-akhir ini sering hujan memang. iya, Ya, artinya solusinya mungkin bisa dilaksanakan atau dilakukan di ruangan tertutup, mungkin di seperti kalau yang punya gor ya Bu ya. iya, Kemudian kalau enggak ada ya kayak di SMA 16 ya mungkin memakai ruangan kelas yang kita kondisikan lah meja dan kursinya. Mungkin seperti itu Bu tanggapan dari saya. Terima kasih. oke, terima kasih Kak Oni atas tambahannya ya. Izin Kak Laili. Jadi izin sharing aja jadi Iya, proyek senam kreasi modifikasi ini sebenarnya udah dicoba dari beberapa tahun yang lalu ya. Jadi mulai dari beberapa tahun yang lalu saya coba menantang diri saya sendiri sama anak-anak. Jadi saya iya, bagi grade. Terakhir ini saya coba untuk menyediakan beberapa alat ya, karena senam kreasi kan bisa tanpa alat dan menggunakan alat. Ini seperti iya, itu tadi. Coba saya sediakan beberapa alat kayak simpai, hula hoop, pita, bola gitu, dan apa lagi ya, dan tongkat dari sapu gitu. Jadi coba saya ajukan ke sekolah untuk beli alat-alat itu dan saya bagi kelompoknya berdasarkan alat-alat itu gitu. Jadi saya nggak tahu, jadi saya merasanya sih anak-anak jadi lebih antusias aja gitu. iya, Setelah dibagi kelompok per alat-alat tersebut, jadi nggak hanya senam-senam aja gitu dengan mungkin musik atau gerakan-gerakan dari mereka, tapi ada tantangan tersendiri, tapi belum terlalu jalan itu karena baru mulai ya Kak ya. tahun lalu. Coba lagi tahun ini karena tantangan saya tersendiri kalau tentang senam kreasi ini, membuat senam kreasi ini adalah waktu sih Bu biasanya. Iya, Waktu. terus Jadi menugaskan anak-anak ini kadang-kadang kita kasih waktu 2-3 minggu gitu, dan pengambilan nilai masih pada belum siap, belum hafal, tantangannya di situ. iya. Sudah Iya. berapa kelas Kak Wega yang sudah mengikuti? Kalau sejujurnya untuk senam kreasi ini biasanya semester genap sih Bu materinya. Iya, sudah berapa kelas yang sudah mengikuti? Sekitar 10 Bu, 10. Apakah sudah berhasil? Kalau yang pakai alat belum berhasil Bu. Oh iya, dicoba lagi ya. Karena memang ini kan kebanyakan kan anak-anak ini
kurang minat di bagian senam ini ya. Ya itu yang menjadi salah satu latar belakangnya juga lah Bu, itu Bu, kemarin saya Iya. angkat itu. Ya, Menanggapi isu sosial tentang yaitu tadi pelekatan olahraga laki-laki dan olahraga perempuan. iya. Iya, Kadang-kadang kalau minat senam sama karakteristik anak-anak ini biasanya malu-malu itu jadi tantangan. Ya, iya. betul itu. Gerak-gerak. Apalagi Maka sudah siswa SMP SMA ya. ya Bu, apalagi kalau yang SMA itu kan kalau laki-laki lebih terasa lagi, lebih tebal lah Bu mereka itu untuk kelihatan malu-malu atau tidak maunya. Makanya kan Iya. gimana caranya kita kita desain ulang pembelajaran senam itu melalui pembelajaran yang lebih menarik. Contoh kayak kemarin saya memasukkan yang kita kita lakukan di PKG kemarin Bu yang senam maju mundur itu saya Iya. masukkan. Ya anak-anak juga saya lihat lebih antusias. Kemudian untuk senam yang kita pakai di kelas kemarin itu pun saya berikan. Sehingganya lebih mudah sih sebenarnya kalau kita bertahap-bertahap. Iya. Semisal kita ajarkan dulu galopasnya. Kita ajarkan galopas 2 kali 8 baru kita pakai ayunan lengan mungkin ke depan atau ke atas. Setelah itu kita kombinasikan dengan gerakan berputar. Sebenarnya lebih enak dibagi menjadi tahapan-tahapan gitu sih, Bu. Karena Iya. mereka lebih antusias. Sehingganya munculnya paradigma mereka bisa berubah. Oh, ternyata senam itu ketika diberikan dengan pembelajaran yang lebih kompleks ya menurut saya itu menarik gitu. Dan tentunya satu, Bu, gerakan yang sifatnya untuk yang lebih gemulai-gemulai kita hilangkan dulu. Iya. Ya seperti itu. Yang lebih menarik ya Kak Oni. Ya, Bu, betul sekali. Nah itu Intinya apa masalah video pembelajaran Kak Oni kan senam ya Kak Oni ya kemarin. ya, Bu. Nah itu bisa untuk bukti karya itu. Cuma harus diedit depan belakangnya ini Kak Oni. Iya, Bu. Cuman ini Bu, saya kemarin tuh memang sih kalau untuk video pembelajaran saya merasa kurang maksimal karena kan kemarin kebetulan itu deadline-nya mepet. Saya multitasking juga Bu, nggak hanya satu pekerjaan yang saya pegang kemarin sehingganya ya udahlah sekenanya aja. Iya. Tetapi kalau seandainya kakak-kakak mau buat lagi, seandainya merasa itu kurang bagus ya, bisa buat Ya, kembali itu. siap, Cuman siap Bu. bagian depannya harus ada apa yang pernah Introduction saya ini ya. sampaikan ke kakak-kakak semua, diedit, harus ada profil sekolah semua itu ya. Kulihat yang sudah ada tuh siapa? Kak Sri. Ini Kak Sri kok tidak masuk ya? Ini video pembelajaran Kak Sri itu sudah ada apa profil sekolahnya. Kak Anggra ini juga kemarin itu saya lihat. Tapi yang untuk kedepannya ini kakak-kakak video pembelajarannya yang saya sampaikan ada pemerannya. Mungkin Kak Oni tahu lah ya dikasih tahu dengan Kak Apri. Iya Bu. Ada pemerannya, contohnya itu guru sebagai pendidiknya ya, namanya siapa itu. Terus itu apa yang mengambil videonya siapa. Nanti diterakan juga di situ namanya Kak Oni dan kakak-kakak yang lain. Ya, itu kredit namanya Bu. Iya, dan casnya ya. Itu Iya Bu. ada. Nanti itu kan akan terlihat bagus. Kalau sudah ada itu nanti bisa diupload ke gelar karya apa? Bukti karya. Baik Bu. Juga itu. Paham lah ya kalau Kak Uni udah sepertinya udah tahu ya Kak Uni ya. Nah ini Kak Sri baru masuk. Baru masuk ya Kak Sri, ketinggalan. Iya Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah membahas tentang video RTL punya siapa? Kak Wega. Selanjutnya siapa kakak-kakak yang bersedia untuk mempresentasikan hasil RTL-nya?
Siapa kakak-kakak yang bersedia? Kak Sri bersedia, Kak Sri? Iya Bu, nanti lagi makan Bu, maaf banget. Apakah Kak Oni bersedia? Sama Bu materinya Bu, mungkin yang lain Bu, karena kan senam juga saya. Oh iya, Kak Rahmat Yuk. sepertinya. Kak Prima itu loh Bu. Kak Prima belum ini dia. Kak Mahmud siap tidak, Kak Mahmud? Saya belum, Lek. Oh, atau enggak adik yang paling bontot Bu, yang paling bungsu Bu. Oh si ini, Randi. Iya Bu. Cocok. Sepertinya Boleh Bu, punya saya nggak? Boleh, punya saya boleh Bu. Kak Rahmat aja ya. Ya Kak Rahmat aja boleh, saya boleh. Randi, Bu, dia mau presentasi. Oh, Kak Randi Dua-duanya ya? Bu, gas Bu, dua-duanya aja Bu. Nah, satu-satu. Kak Randi dulu ya. Iya Bu. Ini bagi layar ini Nah, gimana? Bentar, Bu. Kak Randi. Sudah terlihat? Ini Bu, punya saya aja Bu. Tulisannya yang itu masih agak salah Bu. Ini Oh, pembaruan iya. udah ada. Oke. Saya stop. Tapi judulnya ada dua ini Bu. Oh, ada dua. Silakan di Ntar Bu, Ini mau ada. bagi layar dulu Bu. Ya. Berarti Kak Prima sendiri ya yang belum. Iya, Kak. Semangat Kak Prima. Lagi ngurusin proyek PGRI itu Bu. Cair dong, Lek. Iya, kalau udah nyangkut proyek cair itu. Tenan Mas. Asisten nih ketua PGRI kota gue. Wih, mantap. Nggak usah macam-macam, Alek. Ya udah ge kopi seo ge. Kelihatan nggak Bu layarnya Bu? Salah ya? Terlihat. Mas Mahmud, Mas Oni yang mau traktir kita makan. Sudah terlihat ya kakak-kakak? Tapi kok keluar lagi Kak Randi? Bentar Bu. Nggak bisa ini bagi layar. Pakai laptop atau pakai handphone, Ran? Kayak laptop. Klik Ini yang ya. tengah itu, bagikan layar. Oh, ini udah. Yang titik 3 itu, tengah itu bagikan layar. Tadi bisa Kak Randi. Ini udah ya Bu. Jangan kayak gitu, Kak. Kelihatan Bu? Belum. Belum. Papa di sini ada mama gak sih? Enggak, beda. Oke. Kayak gini. Kelihatan ya Bu? Belum terlihat Kak Randi. Kok di situ sudah ya? Abu-abu ini kabur. Nah, Memang itu Dek, kalau belum pakai link YouTube, memang nggak akan bisa tershare. Di kamunya udah play. Udah. Udah ya Bu? sudah. Dia makalah Bu dia.
Kok makalah? Kirain Ya ini video. Mana videonya? videonya masih yang pas nih. Jangan-jangan manipulasi ini. Kak Randi sudah terbaca, Kak Randi. Waktunya Bu masih mepet bener Bu, sama ulangan. Ya. Urusan pengkosan itu loh, Randi. Tolong diperjelas Kak Mahmud, tolong diperjelas. Oh, usah Jadi diperjelas. ada Ya, kelas Bang. ya, Bu. Kak Paham Mahmud, dia. mana videonya Kak Mahmud aja? Nanti Masih terakhir belum Kak masa Mahmud saya, ya. Kak. Enggak, videonya Pak Mahmud Nanti aja, Bu. Kak Mahmud nanti selesai Kak Randi. Atau Kak Sri juga bisa, atau Kak Kak Rahmat. Aku nggak ada laptop, Ibu. Nah, enggak nanti dari tempat Ibu. Coba sih yang lain dulu itu Mahmud tuh, Mahmud, Mamah Muda, Imam. Posisi Iya. di rumah sakit gua, Kak Takut Sri. bosen kalau aku terus presentasi, takut bosen. Gua Nanti nggak habis bosan ini sama. Kak Rahmat juga bisa ya. Atau Kak Sri. Ini belum mulai-mulai ya, Randi? Iya. Ya Kenapa nunggu Kak Randi? itu, Bu, nunggu. Cepet Randi, kalau nggak Udah, mau udah. dimulai aku di celana lagi nih. Ya langsung lanjut aja, Bu. Di sini saya Gimana Kak Randi? Kok diem aja ini Kak Randi? Nggak jalan-jalan. ada suara, Bu. Gitu. Yo, silakan Kak Randi. Nggak ada suaranya ya, Bu. Tes. Ada suaranya nggak, Bu? Ada. Ada. Udah jelas Dari kok sini, Bu. suaranya. Ini saya kerja, Bu, presentasi dari pemahaman saya sama judul yang saya ambil itu tentang pemahaman sebagai guru tentang peserta didik dalam kebutuhan dan minat bakat bidang olahraga, senam lantai dan futsal, Bu. Saya ngambilnya senam lantai dan futsal, Bu. Ada suaranya, Bu? Ada. Ya, ini latar belakangnya ini tentang komposisi Mana layarnya ini nggak pindah. Udah kita pindah ya, Bu? Dah, sekarang sudah. Mungkin, Bu, jaringannya. Itu untuk komposisi yang didik komunitas belajar dapat disusun sebagai tujuan pembelajaran yang saya ambil itu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang Keluar. Aduh, Kak Randinya keluar. Oi, Randi, kemana ini? Diakalin Randi nih, Bu. Diakalin Randi. Sinyalnya dimatiin itu jangan-jangan. Wah, modus ini. Modus. Modus, Ganti aja tadi ya. baik-baik aja dia. Tahu-tahu hilang sinyal ini. Wah, ini nilainya KKM ini.
Ganti Kak siapa ya ini? Kayaknya dia ini ya terganggu sinyal sepertinya. Kak Sri Mulyati siap? Ya, tapi aku 8:30 izin ya Bu. Ada tamu soalnya. Oke. Coba ya saya lihat dulu. Ya. Berarti itu laptopnya di Ibu ya Bu ya? Kan udah Iya, dikirim. ini lagi dicoba. Biar ikan sepat, ikan bagu itu gabus. Sudah terlihat ya? Sudah. Nanti kita menyaksikan video ini. Buka ini Bu. Terlihat tidak Kakak? Belum kebuka Bu YouTube-nya. Buka ya? Belum, Bu. Bentar ya. Penonton kecewa. Teh, nggak kecewa, nunggu Teh. Pokoknya nunggu punya Teteh. Aduh. Semangat ya Teh. Ya. Bentar ya, diulang. Full screen, Bu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sudah menyempatkan waktu untuk di sini saya ada tugas dari PKG Kota Bandar Lampung. Jadi rencana tindak lanjut mengatasi keterbatasan pengalaman gerak di materi saya, yaitu senam irama. Ya.
Jadi di sini pembelajaran berbasis proyek SMP Negeri 21. Tujuan saya mewujudkan pelajaran PJOK yang berpihak pada murid dengan mendukung suara, pilihan, dan kepemilikan rekan-rekan sejawat ini juga gitu. Tujuannya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid dengan melibatkan komunitas belajar Ibu dalam sekolah untuk mewujudkan murid yang kreatif, meningkatkan kesehatan dan kebugaran murid, menumbuhkan bahan dan minat pada murid, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, menciptakan lingkungan yang kolaboratif. Nah, maksud saya di sini hanya pengibasan dalam PKG saya untuk bagaimana dalam komunitas belajar itu kami membutuhkan beberapa pencapaian tingkat yang diharapkan gitu untuk tujuan pembelajaran kami gitu. Jadi saya mohon dengan Ibu Bapak di sini minta sedikitnya berkolaborasi atau bekerja sama untuk pencapaian tujuan pembelajaran kami, di mana kami adalah guru olahraga yang di sini akan memberikan materinya tentang senam irama. Nah, senam irama di sini saya sebagai guru olahraga ini tentunya memberikan ke murid tujuan daripada senam irama itu apa gitu kan. Nah, dan kemudian anak-anak saya tugaskan untuk membuat satu video untuk pengambilan video tapi dia di luar jam pelajaran. Karena apa? Itu juga untuk memberikan stimulus aksi nyata terhadap pelajaran kami gitu. Jadi itulah yang tadi tujuan kami adalah bagaimana murid itu menciptakan berinovasi untuk melakukan gerakan-gerakan yang terbaru tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat gitu Ibu. Nah, di sini saya mengajak dan juga kepada Ibu Bapak yang dimana mata pelajarannya selain PJOK mungkin kita mengkolaborasi bagaimana cara pembiasan atau pembelajaran terhadap anak supaya anak itu berinovatif gitu. Nah, kami sudah melakukan dengan pembuatan video, tentunya video terhadap anak-anak membuat senam, tapi tidak membebankan anak untuk mengeluarkan sedikit pun atau apa ya uang lah, tapi dia bagaimana menginovatifkan, bagaimana kreasi anak tersebut menciptakan sebuah hasil karya dalam melakukan gerakan senam tersebut. Nah, disitulah bapak-bapak, ibu yang saya harapkan juga kami minta mohon bantuan dari bapak ibu untuk memberikan stimulus atau kolaborasi terhadap pembelajaran sesama pembelajaran juga yang saya harapkan ada kerjasama di bidang KBS ini gitu, komunitas pembelajar sekolah gitu. Jadi harus ada sedikitnya berkaitan. Mudah-mudahan di sini juga guru-guru SMP 21 akan lebih meningkatkan lagi kualitas dalam pembelajarannya itu. Jadi gitu aja. Mungkin di sini ada yang mau mengkolaborasi atau perbandingan lah antara pelajaran PJOK dengan pelajaran yang lain. Boleh Bu, saya mau berikan sesuatu. Boleh Ibu, boleh. Nah, untuk materinya bagus ya Bu ya, sangat inspiratif. Kalau misalnya materinya itu diterapkan pada saya khususnya PKN, bisa atau tidak ya Bu? Nah, kebetulan kan PKN juga ada beberapa submateri yang Ibu berikan ya. Mungkin di situ ada keanekaragaman atau tentang undang-undang gitu ya Bu. Nah, kalau aku sih sedikit berpendapat bahwa kalau misalkan kalau berkolaborasi tentang keanekaragaman itu setidaknya anak bagaimana menginovasi dari beraneka-ragaman, misalkan dalam baju ya Bu. Misalkan nih biasanya kalau di PKN apa aja tuh? Tentang keanekaragaman budaya, misalkan kayak tarian mungkin ya, baju adat,
disediakan. Terus apa lagi tuh Bu? Ada makanan, minuman. Nah, oke. Nah, disinilah kita sebagai guru untuk bagaimana menginovasikan si siswa itu berkreatif dengan menciptakan satu buah karyanya gitu, dari sub yang Ibu tadi berikan. Mungkin gitu kira-kira Ibu. Jadi ada baiknya sih sebetulnya bagaimana kita menginovator dan menginovasikan anak supaya anak itu bisa berkreasi dalam belajar. Ya, sama-sama Ibu Merlin. Ibu yang lain, ibu-ibu, bapak ada yang bertanya atau cukup? Cukup. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah sudi dan mendengar pembiasan kami terhadap PKB materi di pembelajaran PJOK. Mudah-mudahan sekolah kita selalu kompak dan selalu berinovasi kembali atau meningkatkanlah intinya pembelajaran di sekolah kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitulah kira-kira. Kok malah punya sih? Ya, begitulah Ibu, dengan kemampuan dan keterbatasan saya melakukan suatu rencana tindak lanjut dengan waktu yang sangat padat dan sibuk. Jadi apa boleh buat, apa yang saya dapatkan tadi mudah-mudahan bisa dicerna dengan kawan-kawan dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, dan intinya rencana tindak lanjut itu sedikitnya kita sebagai guru olahraga ya berharap mengajak untuk berdiskusi bagaimana ke depan selalu dalam kekompakan dan memberikan motivator lah intinya kepada teman-teman di sekolah untuk mengkreatifkan anak-anak itu menjadi punya karakter dan mempunyai inisiatif untuk terutama dalam materi gerak gitu ya. Jadi tidak hanya mumpuni dari kita aja, tapi kita memberikan waktu dan peluang besar kepada anak-anak untuk berinovasi, menciptakan dengan sendirinya. Tapi di situ kita hanya mengawasi dan memberikan instruksi atau mengoreksi sedikit lah gitu. Jadi tidak ada. Tapi anak-anak sekarang luar biasa sih, dari dalam pengeditan video juga udah pada mahir yang saya ketahui gitu. Jadi alhamdulillah itu kemaksimalan saya dalam membuat video pembelajaran tadi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Kak Sri sudah memperlihatkan videonya. Untuk kakak-kakak yang lain, apakah ada yang akan menambahkan dari hasil RTL Kak Sri tadi? Silakan kakak-kakak. Atau ada yang kurang? Ya Bu, itu sip, silakan. Udah benar itu modelnya Kak Sri yang ditampilkan oleh Kak Sri. Iya. Itu RTL ya Bu, itu RTL-nya. Untuk hasilnya kan memang lagi proses Bu. Iya. Terus yang lain ada tidak yang akan menanggapi? Kakak-kakak? Ada tidak yang akan menanggapi dari hasil video dari Kak Sri tadi? Tapi itu tadi kata Kak Sri sudah berjalan juga ya Kak Sri ya? Ya, aku
untuk RTL tugas akhir nanti mungkin tidak memberikan lagi PPT, tapi aku langsung ke pembelajaran aja, Bu, gitu. Iya. Ya, Tapi untuk subtemanya mungkin aku kebugaran jasmani aja. nggak apa-apa. Waktu itu kan sudah ada videonya ya Kak Sri ya. Udah ada. Iya. Tinggal Tinggal namain ke PPT-nya. iya. Ya. Jadi video Kak Sri tadi sudah bagus ya Kak ya. Cuman tadi Sayangnya nggak pakai itu, mau pakai slide aja. Nah iya, seharusnya ada slide itu supaya rekan-rekan Kak Sri tadi paham apa yang dimaksud dengan Kak Sri. Jadi terlihat. Jadi mereka juga bertanyanya juga akan mengarah nanti tadi ya itu ya. Itu kurangnya ya Kak Sri ya. Baik, Seandainya slide-nya itu ada, teman-teman Kak Sri akan paham apa yang disampaikan Kak Sri. Jadi dia tidak pertanyaannya juga tidak keluar dari apa yang dibahas gitu ya Kak Sri ya. Hanya itu saja ya Kak Sri yang kurangnya dari video Kak Sri tadi. Namun slide yang pertama itu sudah lengkap ya Kak Sri ya, sudah bagus dan sudah sesuai dengan 8 kriteria yang disampaikan di LMS ya Kak Sri ya, itu sudah sesuai. Cuman yang belum sesuai yang saya bilang tadi, Kak Sri menyampaikannya tidak ada PPT-nya. Sehingga kawan-kawan Kak Sri itu kurang fokus ya Kak Sri ya. Kalau seandainya ada PPT di situ pasti fokus kawan-kawan Kak Sri. Dan pertanyaan juga menjurus ke senam. Tuh. Iya, karena aku waktu pembahasan itu tuh tujuan dari KBS-nya aja aku lebih ditekankan, maka mereka tuh bertanya KBS itu komunitas, saya bilang. Komunitas dalam pembelajaran tapi tidak hanya di PJOK gitu kan. Makanya tadi pertanyaan teman saya itu apakah bisa katanya diterapkan untuk mata pelajaran saya gitu loh. Maksud dan tujuan yang saya jelaskan sih mereka juga memahami bahwa tujuan gerak senam irama itu seperti apa dan manfaatnya juga ke kebugaran itu seperti apa, mereka sudah paham. Cuma mungkin dia sedikitnya ada stimulus bahwa bisa nggak sih di kala pelajaran PKN diterapkan dengan pembuatan misalkan yang tadi dia bicara tentang keanekaragaman dalam adat, baju adat segalanya. Bisa, saya bilang, contoh lah, taruh gini saya bilang, dalam baju adat segala macam, coba sih diinovasikan dengan guntingan koran disambung-sambung menjadikan jas atau bagaimana, saya bilang gitu kan, istilahnya supaya anak itu ada kreatif untuk pembuatan baju, istilahnya ke situ. Terus kalau makanan juga itu bisa antara makanan khasnya mana sama mana dicampur atau bagaimana nanti hasil rasanya seperti itu gitu. Oh jadi bisa kata dia, ya bisa. Nah terutama kalau di pelajaran kami mengkreasikan gerakan saja, itu aja bedanya saya bilang. Nah mereka memahami sih gitu. Cuma salahnya saya memang waktu pas saat kejadian membuat video itu pada saat lagi ujian akhir dan guru pun tidak semuanya hadir, hanya pengawas-pengawas saja yang datang. Kedua juga mereka itu pada saat saya ambil pada jam istirahat Ibu, jadi tidak. Jadi sebagian ada di lab, sebagian ada di ruang guru. Jadi ruang guru juga ya udahlah pokoknya apa adanya, dan ibu juga kan telepon terus ini harus masuk tanggal sekian. Aduh saya bilang belum nilai segala macam. Ya udah intinya kesalahan memang ada pada saya, cuma kemungkinan besar untuk ke depan lebih akan diperbaiki lagi. Mungkin itu aja Ibu. Terima kasih Kak Sri ya. Iya Ibu. Oke, selanjutnya ini masih ada waktu 10 menit. Video siapa ini yang akan ditayangkan? Yang siap kakak-kakak? Kak Rahmat siap?
Atau Kak Imam? Punya saya aja, Bu. Siapa ini? Oni, Bu. Oh, Oni ya. Oke, sebentar saya cari dulu. Oni ya. Bisa dibuka tidak Kak Oni? Tadi kok pas Ibu buka sore tadi kok nggak bisa dibuka ya? Apa masih saya private, Bu? Sebentar, Bu. Saya cek dulu, Bu. Sebentar, Bu. Jadi aja. Sudah ya? Apa langsung dari Kak Oni aja? Kebetulan saya nggak pakai laptop, Bu. Kemudian videonya itu sudah saya pindah ke laptop, di HP sudah saya pindahkan. Dari Ibu aja, Bu. Oke, coba saya coba dulu ya. Siapa tahu bisa. Sudah saya bagikan kok, Bu. Ya. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, ini Ibu lagi kok nggak bisa coba ntar. Terlihat belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat kakak-kakak? Terlihat, Kak. Kedengaran tidak suaranya? Siang hari ini kita sama-sama masih Benar, Kak, terdengar. Sehingga kita masih dapat berkumpul pada kegiatan Agak besarkan dikit. tentang rencana tindak lanjut dalam rencana pembelajaran PJOK berbasis proyek dalam kegiatan PKG PJOK yang sedang saya ikuti dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita masih menjadi umatnya sampai yaumil akhir nanti, diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau. Baik Bapak Ibu yang tergabung dalam komunitas belajar SMA Negeri 16 Bandar Lampung, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tagihan tugas saya dalam program PKG PJOK terkait dengan rencana tindak lanjut dalam rencana pembelajaran berbasis proyek seperti itu. Dengan judul Yuk Ayo Senang Kreasi, yang insya Allah dalam rencana ini akan saya implementasikan terhadap peserta didik di SMA Negeri 16 seperti itu. Mohon dibantu Bapak, slide berikutnya. Baik Bapak Ibu, untuk judul dari RPL ini, ya ini rencana pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kebugaran peserta didik melalui senam kreasi sebagai aktivitas pembelajaran PJOK pada kelas 11 di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Jadi sasaran saya adalah seluruh peserta didik yang saya mampu di kelas 11, yakni kelas 11.4, 11.5, dan 11.6. Oke, next slide. Kemudian berikut ini akan saya sampaikan latar belakang dari perumusan ini. Yang pertama adalah kebugaran fisik merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter dan kesehatan siswa, terutama di tingkat sekolah menengah atas. Pada usia remaja, tubuh sedang dalam masa pertumbuhan yang pesat, sehingga sangat penting untuk mengembangkan kebiasaan hidup sehat, termasuk melalui aktivitas fisik yang teratur. Salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kebugaran siswa adalah dengan melibatkan mereka dalam kegiatan yang menyenangkan dan kreatif seperti senam kreasi. Nah, mungkin seperti kita ketahui bersama itu bahwasanya hampir di rentang usia SMA kelas 11, kelas 10 sampai dengan kelas 12 ini memang anak-anak lebih cenderung untuk keterbatasan kegiatan fisik dan cenderung memainkan gadget seperti itu. Jadi melalui program ini saya mencoba menggerakkan siswa untuk bisa mengurangi itu dengan program saya ini. Kemudian, senam kreasi merupakan sebuah bentuk senam yang menggabungkan gerakan-gerakan tubuh yang dinamis, kreatif, dan penuh ekspresi. Dalam pelaksanaannya, senam kreasi memungkinkan siswa untuk berkreasi, menggali potensi diri,
serta melatih keterampilan motorik kasar dengan cara yang lebih menarik. Kemudian kegiatan ini juga bermanfaat untuk kebugaran fisik, tetapi juga meningkatkan aspek sosial dan emosional seperti kerjasama, kemudian kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengekspresikan diri dari peserta didik. Kemudian latar belakang yang berikutnya adalah isu sosial dalam pembelajaran PJOK, Bapak Ibu, di mana dalam pembelajaran PJOK itu terdapat kesetaraan gender untuk isu sosial. Bahwasanya siswa laki-laki dan siswa perempuan itu memiliki hak yang sama. Contohnya seperti kesetaraan gender itu ketika pembelajaran mengambil alat, memulangkan alat, seperti itu contoh yang paling simpel saja. Dua gender ini memiliki hak dan kemampuan yang sama. Dan yang kedua adalah pelekatan olahraga laki-laki dan perempuan. Maksudnya seperti ini. Olahraga sepak bola itu identik dengan olahraganya laki-laki, sementara senam itu identik melekat dengan olahraganya perempuan. Nah, melalui rencana saya ini di RTL ini saya ingin menghapus itu semua, merubah paradigma peserta didik terkait isu-isu sosial dan pembelajaran PJOK. Baik, Bapak dibantu untuk slide berikutnya. Kemudian tujuan kegiatannya dari RTL ini yang ingin saya capai adalah yang pertama, merubah paradigma peserta didik bahwa olahraga merupakan kebutuhan dalam hidup. Jadi kebutuhan dalam hidup kita ini tidak hanya makan, minum, sandang, pangan, tetapi melalui program ini saya ingin merubah paradigma peserta didik bahwasanya olahraga itu juga menunjang untuk tercapainya kesehatan dan juga bisa masuk dalam gaya hidup. Kemudian yang kedua, mengembangkan kreativitas dan mengekspresikan diri dari peserta didik. Berikutnya, meningkatkan kemampuan kerjasama dan keterampilan sosial seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, membangun disiplin dan tanggung jawab. Berikutnya, meningkatkan kepercayaan diri, mendorong gaya hidup sehat, dan meningkatkan kebugaran fisik peserta didik. Kalau dari 17 jam berapa? Ya, di sini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya. Jadi untuk tujuan yang pertama, utamanya adalah meningkatkan kebugaran fisik dari peserta didik. Kemudian langkah-langkahnya diawali dengan pemanasan. Dari setiap sesi dimulai dengan pemanasan untuk mencegah cedera. Jadi sekali lagi fungsi dari pemanasan adalah untuk penyiapan otot dengan harapan tidak terjadi cedera. Kemudian berikutnya latihan senam itu siswa mengikuti rutinitas senam kreasi menggabungkan gerakan aerobik, kemudian kekuatan, salah satu komponen kebugaran jasmani dan kelincahan. Berikutnya, nah ini tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, adalah pendinginan. Jadi setelah selesai latihan, siswa melakukan peregangan untuk mengurangi ketegangan otot dan menurunkan denyut nadi latihan. Jadi tidak siswa masih dalam denyut nadi maksimal, kemudian kegiatan ini kita selesaikan dah. Jadi ada pendinginannya. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi kebugaran. Jadi maksudnya gimana? Pengukuran kebugaran fisik siswa seperti tes daya tahan, fleksibilitas atau kekuatan sebelum dan setelah program. Jadi ada tidak korelasinya, perhubungannya RTL yang saya lakukan ini terhadap peningkatan dari kemampuan kebugaran peserta didik. Apakah dengan program saya ini menaikkan daya tahan siswa, fleksibilitas dan kekuatannya, yang kemudian diukur dengan sebuah asesmen kebugaran. Salah satu contohnya asesmen tes, namanya tes TKSI yang sudah dibuat oleh Pusmendik. Jadi ini bisa kita jadikan salah satu asesmen untuk mengukur ketercapaian itu. Berikutnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hasil yang diharapkan. Yang pertama, berubahnya paradigma peserta didik bahwa olahraga termasuk salah satu kebutuhan dalam hidup. Yang kedua, siswa dapat mengalami peningkatan kebugaran fisik dengan peningkatan stamina atau kemampuan kardiovaskulernya, daya tahan otot jantung dan paru yang meningkat. Kemudian komponen kelenturannya atau kelenturannya, keseimbangannya, balansinya dan kekuatan ototnya meningkat. Harapannya ketika ini sudah berjalan semuanya mengalami pencapaian. Berikutnya, terjadinya peningkatan kebugaran tubuh siswa secara keseluruhan yang tercatat melalui pengukuran sebelum dan sesudah program. Artinya, setelah program ini berjalan, dapat kita laksanakan sebuah asesmen yang untuk tujuannya mengukur kebugaran siswa. Dan berikutnya, peningkatan kebugaran fisik siswa dapat diukur melalui tes kebugaran. Masih terkait Bapak Ibu, siswa lebih aktif dan percaya diri dalam melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Baik, slide berikutnya.
Kemudian di sini ada struktur. Saya mencoba untuk merancang struktur ini dengan melibatkan komunitas belajar, bagaimana struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang pertama, program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui senam kreasi. Jadi artinya tidak terpisah di jam pelajaran. Artinya ini materi sudah masuk dalam pembelajaran juga, Bapak Ibu. Jadi harapannya siswa dapat mendalami lagi, tidak hanya materi yang hanya sekedar lewat. Kemudian yang kedua, murid yang terlibat adalah murid kelas 11. Khususnya yang saya ampu adalah kelas 11.4, 11.5 dan 11.6. Harapannya nanti melalui komunitas belajar ini, Bu Apri ataupun Iman bisa juga melakukan program yang sama seperti itu. Kemudian yang ketiga, penanggung jawab adalah kepala sekolah. Di sini Bapak Dr. Andes Aprianto. Kemudian fasilitator komunitas belajar yaitu guru PJK. Di sini saya sendiri dan wali kelas. Jadi nanti masih melibatkan keterhubungan dengan wali kelas. Kemudian yang keempat, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator. Di sini mitra adalah Bapak Ibu yang tergabung dalam komunitas belajar, dapat membantu dalam mendokumentasikan hasil kegiatan sekaligus mengamati jalannya kegiatan. Dan waktu yang dibutuhkan saya rencanakan ini kurang lebih selama 2 minggu, artinya 2 kali pertemuan. Baik Bu, slide berikutnya. Berikut saya sudah mendata terkait dengan aset yang kita miliki atau aset yang dimiliki di SMA 16 ini. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Saya merasa semua yang tergabung di sini adalah Bapak Ibu guru yang profesional dan memiliki kualifikasi yang sangat kompeten terhadap akademik. Mantep ini yang Oni ini. Yang kedua, murid kelas 11 baik laki-laki dan perempuan yang terlibat dan memiliki motivasi belajar tinggi dalam pembelajaran senam kreasi. Di sini saya ingin merubah, sekali lagi saya tekankan, ingin merubah paradigma peserta didik bahwasanya olahraga senam itu bukan olahraga perempuan. Tetapi dengan keadilan gender juga saya ingin merubah paradigma peserta didik. Sepak bola bukan olahraga laki-laki, seperti itu. Berikutnya yang ketiga adalah sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, bisa digunakan untuk melakukan senam kreasi bersama pada Jumat Sehat. Ini salah satu bentuk untuk penyampaian hasil anak-anak, Bu, Bapak Ibu. Jadi untuk proyeknya nanti bisa kita tampilkan setelah anak-anak melakukan aktivitas tersebut pada Jumat Sehat, nanti per kelas bisa menjadi salah satu modeling di depan untuk memimpin senam, kemudian peserta didik yang lainnya berikut Bapak Ibu mengikuti belakang. Kemudian yang keempat, sekolah memiliki sound system yang baik, memiliki jaringan internet yang baik. Alhamdulillah di SMA Negeri 16 ini memiliki beberapa perangkat untuk sound system memang bisa dikatakan mumpuni, baik, dan juga jaringan internet yang baik. Dan yang kelima, sekolah memiliki peralatan yang mendukung diantaranya laptop dan proyektor, juga alat olahraga yang lengkap yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan senam kreasi seperti itu. Oke, slide berikutnya, Ibu. Ya, berikutnya adalah rencana evaluasi. Yang pertama, evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Jadi setelah semuanya selesai, saya akan mencoba untuk mengevaluasi seperti itu, baik dari peserta didik, kemudian dari mitra, artinya lebih dari satu sumber. Kemudian yang kedua adalah apa yang sudah baik dan harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid. Jadi murid pun kita jadikan sebuah refleksi untuk melihat bagaimana pencapaian dan umpan balik terhadap kegiatan RTL ini. Dan yang ketiga, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim berupa kuesioner atau wawancara. Ini lebih kepada peserta didiknya. Dan yang keempat adalah mendokumentasikan proses kegiatan murid berupa video dan foto. Ibu, maaf Ibu, saya izin ya Bu, ada tamu datang. Jangan keluar. Nanti pas foto. Enggak, aku mau keluar dulu sebentar, mau nganter. Oh iya. Nanti kalau Ibu mau foto di WA aja Bu, nanti aku masuk. Paling berapa menit lagi? Iya nanti WA aja Bu, nanti aku masuk. Assalamualaikum. Yang kedua, siswa mungkin mengalami kesulitan dalam membuat gerakan yang sesuai dengan ketukan musik.
dengan maatnya, dengan ritmenya. Jadi solusinya nanti mungkin memberikan pendekatan dan pengetahuan mengenai cara dalam menghitung ritme musik yang diselenggarakan dengan pembelajaran senam dalam kegiatan sehari-hari yang lebih menarik lagi. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan umpan balik terkait dengan memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik kepada peserta didik. Oke, berikutnya. Ya, saya ucapkan terima kasih, kurang lebih penyampaian saya untuk kegiatan RTL seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Alhamdulillah di sini saya memiliki keleluasaan dalam menyampaikan materi ini, dan saya rasa materi ini sudah saya hantarkan kepada Bapak Ibu. Saya sampaikan terima kasih, dan setelah ini mohon kiranya Bapak Ibu dapat merespon terkait dengan rencana tindak lanjut saya ini, apakah bisa diberikan feedback atau saran yang sekiranya bisa berdampak ke kegiatan ini lebih bagus lagi, atau ada yang ingin ditanyakan. Monggo Bapak Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Boleh, silakan. Ini berarti masih rencana ya, belum terlaksana. Ya, betul, belum. Jadi setelah ini baru. Ya, rencananya ini kan baru rencana. Nah, setelah melihat waktunya memang sepertinya tidak bisa dilaksanakan di semester ganjil. Akhirnya ini nanti mungkin akan terlaksana di semester genap ya. Jadi Bapak Ibu ada barangkali yang ingin ditanya, Pak Ucup barangkali. Baik, siap. Silakan Pak Ucup. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi judulnya itu adalah integrasi proyek gitu ya. Iya. Nah, mungkin saya sendiri atau belum muncul di layar. Ketika kita mengintegrasikan pada satu proyek atau proyek itu, sintaks yang merujuk ke PJBL itu harus jelas. Siap. Jadi ketika sintaks 1 sampai 6 itu terlaksana, berarti itu memang merujuk ke PJBL. Maksudnya kalau sintaks itu tidak jelas, ya belum bisa dikatakan project based. Jadi ada beberapa sintaks yang harus dilalui dalam langkah-langkah itu, sehingga project based learning itu bisa memberikan manfaat yang sesuai dengan tipe pembelajarannya. Terima kasih Pak Ucup. Untuk terkait dengan yang fokus kepada PJBL-nya memang belum masuk ke sini. Terima kasih untuk koreksinya. Sehingga nanti akan saya persiapkan lagi dan lebih detail lagi, sehingga tidak keluar dari jalur untuk PJBL. Terima kasih Pak Ucup untuk tambahannya. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang ditambahkan lagi? Baik, Pais. Ya. Betul. Oke, terima kasih. Ya, sebentarnya. Ya. Itu yang memperikatkan kemudian yang kedua terkait dengan kelengkapan itu ya mungkin saran saya dipilih senam kreasinya itu memang ya bisa membaur gitu, artinya laki-laki bisa, perempuan bisa, karena kan ada beberapa senam yang mungkin kayak gerakannya itu sebelum lebih ke perempuan gitu ya, keluasan gerak, pemulai ya, jadi ya kadang yang jadi kendala itu anak-anak itu pak senam yang ini ya keluhan mereka kayak perempuan kayak gitu, itu bisa, makanya kita untuk senam kreasinya harus kita pilih kira-kira yang bisa dipakai oleh laki dan siap. Ya baik, terima kasih atas masukannya. Jadi memang dalam pengelompokannya nanti memang saya menyatukan antara gender wanita dan laki-laki dijadikan dalam satu kelompok. Dan untuk masukannya, untuk susunan sintaknya dalam PJBL-nya, terima kasih, nanti bisa disesuaikan kembali dan akan dimasukkan ke langkah-langkah yang masuk dalam slide-nya kelima ini. Terima kasih Pak Is, juga Pak Ucup. Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditambahkan lagi sebelum menutup. Satu lagi. Boleh Pak Ucup. Ketika kita menggunakan PJBL, berarti ada produk yang harus dibuat resistor. Betul. Nah, untuk mendiferensiasi kemungkinan
kemungkinan kita bisa meminta kalau memang siswa itu bisa membuat video ketika mereka senam, kalau enggak mereka membuat tutorial, jadi bukan mereka yang senam tapi mencari sumber dari internet terkait gerakan-gerakan yang mungkin muncul di senam kreasi itu, atau mungkin mereka membuat kayak semacam pamflet atau tulisan sehingga siswa itu betul-betul berdasar tidak satu produk tapi bisa beberapa produk, sehingga orang yang akan melihat hasil produk itu juga bisa lebih terwakili. Kalau hanya video saja mungkin ada yang nggak bisa internet atau apa, sehingga ada beberapa produk yang muncul sehingga itu bisa mewakili audiens yang nanti akan menggunakan produk itu. Oke, siap, terima kasih Pak Ucup. Jadi untuk diferensiasinya memang di sini belum masuk, tapi ketika di pembelajaran sebenarnya kemarin sempat tercetus juga Pak Ucup untuk diferensiasi antara kelompok satu yang dengan kelompok yang lain. Karena dalam pembelajaran sebelumnya saya sudah melakukan sebuah tes diagnostik di mana sudah terlihat beberapa siswa yang memiliki keterbatasan seperti kelulusan gerak, kemudian keseimbangannya juga, sehingga saya memasukkan mereka dalam satu kelompok belajar, dalam satu kelompok. Terima kasih Pak Ucup, nanti untuk masukannya bisa saya masukkan ke dalam rencana berikutnya di dalam slide ini. Baik Bapak Ibu, barangkali ada tambahan yang lain? Cukup? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan sudah merespon untuk kegiatan rencana tidak lanjut saya ini terhadap kegiatan PKKP juga yang dalam hal ini saya sebagai peserta. Terima kasih sudah berkenan melalui komunitas belajar ini untuk mengikuti dalam penjabaran atau pencapaian rencana tidak lanjut yang saya dapat sampaikan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita sudah menyaksikan hasil RTL dari Kak Oni ya. Saya rasa sudah sesuai apa yang disampaikan dengan Kak Oni tadi ya. Dan untuk kakak-kakak yang lain juga sudah sesuai semua ya. Hanya saja kalau mau diedit bisa itu ya. Tapi kalau itu kan murni benar, itu nggak ada editan, jadi nggak apa-apa ya. Yang jelas sudah tersampaikan semua dari semua video kakak-kakak tadi ya, sudah tersampaikan semua. Jadi saya ucapkan terima kasih pada kakak semuanya yang sudah mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS. Oke, sekarang karena waktunya sudah lewat 10 menit ya Kak ya. Sekarang kita foto bersama. Silahkan dibuka semua kameranya. Oke, yang lain. Kak Imam, Kak Imam, Kak Randi, Kak Rahmat ya. Kak Srinya masih keluar. Ini kok tinggal 9 lagi, siapa lagi yang keluar ini? Oke ya, berarti yang ke depan yang kakak-kakak kerjakan berarti untuk bukti karya ya kakak-kakak ya. Boleh video yang pernah kakak upload kemarin ya, tapi diedit bagian depan dan belakangnya ya. Jadi penguploadannya saya tunggu sampai tanggal berapa ya? 3 hari lah, 3 hari ya. Untuk bukti karya. Iya, Bu. 3 hari diupload ya, biar saya lihat. Nanti kan ada pevalidasi apa? Kalau memang sudah akan saya validasi ya. Nanti kan akan saya komen nanti di LMS-nya. Nah, ini ada Kak Sri. Udah layak apa belum diupload ke PMM? Nanti ada komen dari saya untuk kakak-kakak semua yang mengupload bukti karya. Tapi memang sebaik bukti karya itu boleh ada 3 pilihan ya kakak-kakak ya. Boleh dia RPP atau modul ajar ya. Yang memang isinya sudah benar ya.
Dan yang kedua, video pembelajaran. Dan yang ketiga, praktik baik yang sudah pernah kakak-kakak lakukan. Seperti yang kakak-kakak dapatkan dari PPG ini ya, kan sudah banyak itu. Bisa juga. PKG Bu, PKG. Iya, praktik baik. Tapi kalau memang nggak bisa itu ya, video pembelajaran itu juga sudah bagus ya kakak-kakak ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Foto bersama. Itu Randy ada Bu, tadi nyariin Bu. Kasus dia tuh, kasus. Ibu maaf, aku mau nanya Bu. Nanti untuk RTL video aksi nyata itu, apakah PPT itu dilampirkan kembali atau hanya pembelajaran doang? Pembelajaran aja lah. Pembelajaran saja. RTL-nya nggak usah. Ya. Udah Iya, berarti RTL-nya nggak usah ditampilkan di video maksud saya, nggak? Nggak usah, nggak usah. Materinya boleh ganti juga ya? Boleh, boleh. Oke, makasih. Yang penting sudah sesuai yang diperintah di LMS ya. Siap. Oke, sekarang foto. Tadi belum foto ini masalahnya. Oke. Semangat, Satu, video yang dua, ada itu, tiga. Prim. Kalau lihat Kak Randi ini kok oke ya. Kasus Randi. Lucu, nah kan dia lihat tuh. Ya namanya juga murid billing Bu. Iya. Nanti Culik aja, culik Mas Sony, culik. Iya. Kalau billing tuh susah diatur memang. Itu maksudnya teh. Nanti kita akan ketemu lagi di tanggal 10, hanya 1 jam saja ya. Ya Bu, siap. Udah ya. Belum nikah fotonya Kak. Udah gaya-gaya gini dari tadi nggak berubah-berubah tuh, yang gini-gini. Sudah dipoto berapa kali saja ini ya. Udah ya. Dadah. Temuan Assalamualaikum. Next tomorrow again. Goodbye. Limit it again. Terima kasih Kak Lailin. Sehat-sehat semua. Terima kasih Kak. Tuh kan Randi kan nongol kasus Iya, Randi. nongol Kak Randi ini kalau udah urusan foto. Sinyalnya bagus. Bu, kayaknya dia cukur aneh-aneh itu Bu, makanya malu mau nongol. Bu, lihat Bu rambutnya tuh Bu. Iya. Terap aja Bu. Randy lagi di kosan siapa itu? Sama pakai HP. Jangan-jangan cukur anak pang lagi Bu. Iya. Kak Randi ini mentang-mentang paling kecil. Jadi ini dia. Yaudah ya, selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.